di sebagian besar topik kita harusnya udah ngebahas lebih dalam dulu sebelum kita mulai membahas topik yang menurut saya filosofi sangat menarik ini. Tapi dalam kimia kita biasanya mulai aja gitu langsung dari bagian yang kalau menurut saya sih paling menarik dari keseluruhan topik ini. Nah, itu adalah atom. Inti dari masalah atom ini kalau menurut para filsuf dulu sekali, kalau kalian mau silakan cari informasi tentang siapa aja sih filsuf yang sebenarnya memberikan pendapat soal ini. Tapi tau gak sih kalau misalnya gimana ya? Oke, coba kita mulai dengan apel ya. Kita mulai dengan apel. Terus kita terus memotong apelnya. Bentar, coba nih saya gambar apelnya agak bagusan dikit biar gak kelihatan cuman kayak gambar hati. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita punya apel. Nah, ini kita potong terus jadi lebih kecil lagi dan akhirnya kita akan punya satu potong kan yang benar-benar sangat kecil, mungil banget sampai kalian gak bisa memotongnya lagi. Saya yakin sebenarnya beberapa filsuf pasti pernah mengambil pisau dan mencoba benar-benar mempraktikkan yang barusan. Mereka pasti pernah tuh melakukan itu. Jadi ini benar-benar konstruksi filosofis yang sebenarnya kalau kita lihat lagi ya nggak jauh beda sama apa yang kita kenal sebagai atom gitu loh. Ini memang cuma abstraksi mental sih supaya kita bisa menjelaskan banyak pengamatan yang terjadi di alam semesta kita ini. Ya pokoknya filsuf-filsuf ini bilang di titik tertentu kayaknya sih bakal ada deh bagian terkecil dari apel yang pasti nggak akan bisa lagi dibagi. Nah ini disebut atom. Dan ini nggak cuma berlaku buat apel, mereka bilang ini berlaku untuk substansi apapun dan elemen apapun yang akan kita temui di alam semesta ini. Kata atom itu sendiri sebenarnya dalam bahasa Yunani artinya uncuttable, tidak bisa dipotong lagi. Cuttable atau nggak bisa dibagi lagi deh pokoknya. Uncuttable. Nah zaman sekarang kan kita tahu nih sebenarnya ini masih bisa dipotong lagi meskipun ini bukan masalah sepele sih sebenarnya, tapi pokoknya ini bukan bentuk terkecil dari sebuah benda, itu bukan atom gitu loh. Dan kita tahu pokoknya atom itu sebenarnya terbentuk dari banyak partikel dasar gitu. Coba saya tulis ya. Kita pertama punya neutron ya. Neutron. Nanti akan saya gambar gimana mereka membentuk struktur dari atom itu sendiri. Jadi kita punya neutron, kita punya proton, dan terakhir itu kita punya elektron. Mungkin nanti kita udah familiar ya kalian dengan ini kalau misalnya kalian lihat video-video yang sebelumnya tentang proyek atom, kamu pasti bakal lihat nanti gambar yang sama kayak yang kayak gini. Bentar saya gambarin. Jadi kita punya yang kayak gini dan kita punya benda-benda yang ini nih berputar-putar kayak gini. Mereka punya orbit yang kelihatannya kayak gitu dan mungkin yang kayak gini. Yap. Nah, gagasan utama di gambar-gambar mirip nukleus ini dan saya yakin sih mereka bakal masih muncul di lab-lab pertahanan negara atau semacamnya tuh yang kayak gini nih. Tapi pokoknya ada nukleus di pusat atom. Ini nukleus. Dan kita juga tahu bahwa nukleus itu punya neutron dan proton. Neutron dan proton. Nah, kita nanti bahas sedikit lagi tentang elemen mana yang punya neutron berapa dan elemen mana yang punya proton berapa. Tapi pokoknya mereka mengorbit lah. Kita pakai kata mengorbit aja ya sekarang. Tapi ya nanti kalian bakal lihat sendiri sih kata mengorbit ini sebenarnya salah atau lebih tepatnya gampang bikin salah paham kali ya. Tapi teori lamanya itu gini. Kamu punya elektron-elektron ini yang mengorbit di sekitar nukleus kayak bumi mengorbit di sekitar matahari atau bulan mengorbit di sekitar bumi. Dan emang sebenarnya udah diperlihatkan kalau sebenarnya model kayak gini salah banget. Nanti deh kalau kita ngebahas mekanika kuantum kita akan lihat kenapa sih ini salah, kontradiksi apa saja sih yang muncul kalau kita membayangkan elektron-elektron ini mengorbit di nukleus kayak planet mengorbit di sekitar matahari. Ya tapi ini memang gagasan original sih dan saya rasa ini gagasan paling umum ya untuk membayangkan sebuah atom. Oke. Well, tadi kan saya bilang
atom itu kan menarik secara filosofis ya. Kenapa sih menarik? Karena apa yang sekarang diterima sebagai cara melihat atom, sebenarnya itu mereka membuat garis batas jadi sangat kabur gitu loh antara kenyataan fisik kita dengan pendapat kalau sebenarnya segala yang ada di dunia kita ini cuma informasi aja dan gak ada yang namanya materi gitu. Jadi benar-benar kabur gitu loh garis batasnya. Buat saya partikel, kelihatannya kayak sebutir pasir ya, bisa saya ambil atau sentuh gitu. Sedangkan ombak, misalnya kayak gelombang suara, bisa aja ini cuma perubahan energi over time gitu. Tapi kita akan belajar nanti, apalagi nanti pas ngebahas mekanika kuantum, bahwa semuanya jadi bercampur kalau kita mulai ngebahas skala atau ukurannya atom. Ya pokoknya model yang begini sebenarnya salah. Jadi yang benar gimana? Bentar. Jadi sebenarnya ini gambar nih. Oke, sebuah penggambaran kali ya. Jadi ini pertanyaan menarik yang barusan saya bilang. Bagaimana kita bisa punya penggambaran sebuah atom? Karena sebenarnya kebanyakan panjang gelombang dan dari cahaya terutama yang kelihatan itu jauh lebih besar daripada ukuran sebuah atom itu sendiri gitu loh. Yang lain dalam tanda kutip ya, yang kita observasi dalam hidup kita adalah karena pantulan cahaya. Tapi tiba-tiba ketika kita ngebahas atom, pantulan cahaya malah bisa kita lihat sebagai instrumen yang terlalu besar atau terlalu tumpul sebenarnya untuk mengamati atom gitu. Ini adalah penggambaran atom helium. Atom helium. Dia punya 2 proton sama 2 neutron. Yang seenggaknya atom helium ini punya 2 proton dan 2 neutron. Dan cara penggambarannya di nukleus di sini, ini mungkin yang merah itu proton, yang ungu itu neutron kali ya. Soalnya kan yang ini neutron, yang ungu kan kelihatannya kan warna netral ya. Dan mereka ada di pusat atom ini, lagi duduk di sini nih. Nah, bayangan yang ada di sekitar sini nih, ini 2 elektron yang dipunyai oleh si helium ini. Seenggaknya atom helium ini, yang ini punya elektronnya 2. Mungkin kalian bisa menambah atau menguranginya, tapi ini 2 elektron. Terus kalian pasti bilang, "Weh mbak, masa elektron seburem ini sih, kayak meper gitu di sekitar atomnya, jelek banget gitu kan." Nah, tapi ini dia yang menarik gitu loh. Gimana ya, kita sebenarnya nggak bisa menjelaskan jalannya elektron di sekitar nukleus dengan gagasan tradisional yang kayak gini tadi, yang mengorbit tadi kan, yang seperti planet mengorbit sekitar matahari, yang kayak Venus mengorbit sekitar matahari lah gitu misalnya. Kan kita ternyata sebuah elektron itu kita nggak bisa benar-benar tahu momentum dan lokasi tepatnya mereka di waktu-waktu tertentu itu mereka ada di mana tuh kita nggak bisa tahu. Yang bisa kita tahu adalah probabilitas distribusi kira-kira elektronnya ada di mana. Dan caranya mereka menggambarkan ini, hitam adalah probabilitas yang lebih tinggi. Jadi kamu mungkin akan lebih gampang menemukan elektron di sekitar sini daripada kalau kamu di sini. Tapi elektronnya bahkan bisa aja di sini meskipun ini warnanya putih doang, yang artinya probabilitasnya bisa jadi sangat rendah. Nah, fungsi dari di mana elektron ini disebut orbital. Orbital. Beda loh sama orbit. Orbital. Oke, ingat ya, orbit itu yang kayak gini, kayak Venus mengorbit matahari. Jadi ini gampang gitu loh dibayanginnya, sebenarnya kan model yang kayak gini. Itu namanya orbit. Nah, orbital itu sebenarnya fungsi probabilitas matematikal yang memberitahu kita di mana sih kira-kira kita bisa menemukan elektron. Nanti kita bahas lebih dalam kalau kita masuk ke mekanika kuantum. Tapi itu nggak akan jadi fokus dari video pengenalan kimia ini. Tapi ini menarik kan? Tingkah elektron ini sebenarnya sangat aneh pada skala ini, sampai kamu mungkin nggak bisa gimana ya, soalnya menyebut ini sebagai partikel nanti malah bisa jadi salah paham. Tapi ini namanya partikel, tapi ini bukan partikel kayak yang biasa kita sebut di kehidupan sehari-hari. Ini ya benda ini nih yang
kamu bahkan nggak bisa menentukan tepatnya dia ada di mana. Dia bisa ada dimanapun di bayangan ini. Nanti kita belajar ada berbagai macam bentuk dari bayangan yang kayak gini kalau nanti kita tambahkan elektron-elektron lagi ke dalam atomnya. Tapi buat saya ini mulai membahas masalah filosofis dari materi itu sebenarnya apa sih? Atau apa benda-benda itu sebenarnya kayak yang kita lihat apa enggak sih gitu loh. Seberapa nyata sih mereka seenggaknya dalam realita yang kita tahu sehari-hari. Oke, kita nggak usah terlalu filosofis lah ya, tapi seluruh gagasan tentang elektron, proton, mereka sebenarnya udah diprediksikan dalam gagasan yang udah pernah kita coba bicarakan waktu ngebahas hukum Coulomb gitu. Kamu bisa lihat lagi video hukum Coulomb di playlist fisika kalau mau. Tapi intinya sih elektron itu punya muatan negatif. Elektron negatif. Proton kadang-kadang ditulisnya kayak gini, itu punyanya muatan positif. Nah, kalau neutron itu N, dia nggak punya muatan. Jadi itu yang menarik sih sebenarnya tentang model elektron ini nih. Kalau mereka bilang oke, yang ini punya muatan positif kan, misalnya ini punya 2 neutron dan 2 proton. Misalnya atom helium ini ya, kita akan punya muatan positif di sini, terus ada muatan positif di luar sini. Muatan yang berlawanan kan saling menarik. Nah, kalau benda-benda ini punya kecepatan, apa ya? Kalau misalnya mereka punya cukup kecepatan dan mereka akan mengorbit di sekitar sini, kayak planet mengorbit matahari. Seperti yang tadi kita udah bilang kan. Tapi sekarang kita tahu kan, meskipun hal ini setengah benar, tapi semakin jauh sebuah elektron dari nukleus, maka dia akan punya energi yang lebih potensial, yang lebih nyata gitu. Semakin jauh dia dari nukleus, energinya nanti akan jadi lebih nyata dan lebih potensial, karena dia pasti mau bergerak ke arah nukleus ini kan. Tapi karena segala mekanik yang terjadi di level kuantum, jadinya nggak sesimpel itu. Dia nggak akan cuma bergerak di jalan yang kayak gini aja, kayak komet mengelilingi matahari gini nih. Tingkahnya lebih kayak gelombang. Jadi dia cuman nggak. Tapi semakin jauh orbitalnya, dia akan lebih punya potensi di pokoknya. Lebih kekuatannya lebih potensi. Ini nanti kita perdalam di video-video selanjutnya sih. Terus gimana caranya kita mengenali apa itu elemen? Tadi kan kita udah membahas filosofi dan segala macamnya kan. Tapi dari mana sih kita tahu kalau ini helium? Dari jumlah neutronnya kah? Atau dari jumlah protonnya kah? Atau dari elektronnya kah? Nah, jawabannya adalah dari jumlah proton. Jadi, asal kita tahu jumlah proton dalam suatu elemen, kita bakal tahu elemen apa ini. Dari jumlah proton, jumlah proton of protons ini sama dengan nomor atomnya, atomic number. Oke, sekarang misalnya saya bilang sesuatu punya 4 proton. 4 proton. Kok kita bisa tahu? Nah, kalau nggak hafal, kita bisa lihat yang namanya label periodic element yang bakal sering kita lihat di video ini. Dan kamu akan bilang, oh 4 proton, berarti ini dong beryllium dong. Ini dia beryllium. Nah, nomor atomiknya sendiri adalah nomor yang kamu lihat di situ. Tuh 4 4-nya itu sama persis dengan jumlah proton kan? Jadi inilah yang membedakan atom satu dengan yang lain. Kalau kamu punya 15 proton, berarti elemennya adalah fosforus. Terus kalau kamu punya 7, misalnya kamu elemennya nitrogen. Nih kan. Kalau misalnya ada 8, ya berarti oksigen. Nah, ini yang mendefinisikan apakah elemen itu. Nah, oke, sekarang kita selanjutnya akan bicara tentang apa yang berubah dengan muatan. Atau apa yang terjadi misalnya kalau kita menambahkan 1 atau berkurangnya 1 elektron, tapi itu sebenarnya bertambahnya atau berkurangnya 1 elektron gak akan mengubah elemen yang kita punya gitu loh. Tapi kemudian muncul dong pertanyaan, berapa sih neutron dan elektron yang kita punya dalam
elemen ini nih. Nah, kalau misalnya sebuah atom muatannya netral, artinya jumlah proton dan elektronnya itu sama. Dan misalnya ya, saya punya karbon nomor atomnya kan 6 ya. Terus misalnya masanya 12 misalnya. Nah, ini artinya apa? Kalau misalnya ini misalnya ini partikel netral, ini atom netral. Jadi nomor atom untuk karbon itu 6. Nah, nomor atom ini menandakan berapa banyak proton yang dipunyai atom tersebut kan. Nah, jadi kalau saya gambar modelnya di sini, oke, ini bukan model yang akurat ya. Misalnya saya gambar 6 proton di pusat atom. Nah, berat proton-proton ini, setiap proton itu 1 unit massa atom. Nah, nanti kita bahas deh gimana hubungan dengan kilogram ya. Mereka tuh pokoknya cuman bagian yang sangat kecil dari kilogram. Mungkin kira-kira 1,6 kali 10-nya dari minus 1/23 or something. Nah, misalnya setiap ini nih adalah 1 unit massa atom misalnya ya. 1, dan masing-masingnya itu sama dengan sekitar 1,6 kali 10-nya minus 1/20 kg. Ini kan kecil banget kan, hampir nggak mungkin dibayangkan ya. Nah, buat saya sih seenggaknya buat susah bayanginnya. Ini memberitahu kita bahwa massa keseluruhannya si atom karbon ini, dari atom karbon yang ada di sini, ini sebenarnya bisa berubah kalau beda karbon atom ya. Dan ini intinya adalah massa seluruh proton di jumlah massa seluruh neutron, dan setiap proton misalnya punya massa atomik 1 dalam unit massa atom, dan tiap neutron punya massa atomik 1 unit massa atom juga. Jadi sebenarnya ini ya memang jumlah proton ditambah oleh jumlah neutron. Nah, dalam kasus ini kita punya 6 proton. Jadi kita pasti akan punya 6 neutron juga kan? 6 neutron tambah 6 proton. Nah, elektronnya mana? Karena tadi kan saya bilang ini netral. Jadi protonnya itu dia punya muatan positif yang sama banyak dengan muatan negatifnya elektron. Jadi ini atom netral yang punya 6 proton. Jadi dia juga punya 6 elektron karena dia neutral. Coba saya gambarkan ya. Jadi misalnya kita punya 6 neutron di sini. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini nukleus kan jadinya. Terus kalau misalnya kita gambar elektron, oke, bisa digambar mapper sih sebenarnya, tapi kalau kita pengen membayangkannya lebih gampang, kita bisa bilang, oke, ini akan ada 6 elektron mengorbit. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Dan mereka akan berputar-putar di jalanan yang nggak bisa diprediksi ini, dan yang harus kita deskripsikan dengan kata fungsi probabilitas tadi. Dan yang menarik ya adalah sebagian besar massa dari atom itu, yang atom ini nih ada di sini, yang di nukleusnya itu. Sekarang kalian sadar kan kalau orang-orang membahas massa atom kan, kalau mereka ngebahas jumlah massa dari sebuah atom itu, mereka biasanya mengabaikan elektronnya, dan itu karena massa dari satu proton masanya itu sama dengan 1836 elektron, 1836 elektron. Jadi dalam membahas massa sebuah atom untuk basic purpose, semua tujuan dasar lah, kita boleh mengabaikan elektronnya, karena ya emang sebenarnya yang dihitung sebagai massa atomnya itu ya massa nukleusnya aja pada dasarnya, kayak sering dilupain elektronnya. Oke, kamu lihat sekarang di tabel periodik ini, karbon nomor atomnya 6, nomor atomnya oksigen itu 8, berarti dia punya 8 proton. Sedangkan silikon nomor atomnya kan 14, berarti dia punya 14 proton. Terus ini apa nih di sini? Ini karbon.
Di karbon ini mereka punya 12,0107. Jadi ini berat atomiknya karbon. Coba bentar saya tulis ya. Berat atom karbon, atomic weight of carbon. Berat atomik karbonnya itu adalah 12,0107. Jadi artinya apa? Artinya adalah karbon ini emangnya punya 6 proton dan sisa yang 6,0107 neutron ini punya kayak sebagian dari satu neutron ini? Enggak. Artinya kalau kamu merata-ratakan semua karbon yang berbeda yang ada di planet ini dan mau merata-ratakan jumlah neutron berdasarkan tipe-tipe karbon yang berbeda yang kamu temukan di planet kita ini, nah kamu kira-kira bakal dapat segini. Jadi ternyata karbon, dua bentuk utamanya tuh, yang paling utama yang bisa kita temukan adalah karbon 12 segini. Jadi dia punya 6 proton dan 6 neutron. Nah, dan itu adalah isotop dari karbon. Isotop adalah elemen yang sama sebenarnya, tapi dengan jumlah neutron yang berbeda. Isotop karbon lainnya adalah karbon 14 ini nih, yang jauh lebih jarang di planet kita. Kita nggak tahu sih berapa banyak yang ada di alam semesta, tapi di planet kita pokoknya jarang. Nah, kalau kita rata-ratain ini semua, nggak cuma rata-rata langsung aja, kamu bakal dapat karbon 13 dan terus berat atomiknya itu bakal lebih tinggi karena ini jumlahnya lebih banyak di bumi. Soalnya ini ya paling segini-gini aja yang kita lihat gitu loh. Kalau kita ukur beratnya dengan benar, rata-rata jadinya kira-kira segini. Jadi kebanyakan karbon yang kalian temui, kalau kalian menemukan karbon di mana gitu, rata-rata beratnya dalam unit massa atom itu ya akan jadinya 12,0107 ini. Nah, gagasan isotop itu sebenarnya menarik. Ingat nggak kalau misalnya kita mengubah neutronnya, kalian nggak mengubah elemen dasarnya, kita cuma akan mendapat isotop yang berbeda, versi berbeda gitulah dari elemen yang lagi kita ingin. Jadi dua versi karbon ini dua-duanya isotop sebenarnya. Sekarang saya mau menutup video ini dengan apa yang menurut saya gagasan paling keren dengan apa yang ada di balik atom dan yang paling menarik secara filosofinya, yaitu ukuran relatifnya. Jadi kita punya elektron nih yang representasiin sedikit sekali dari massa atom kan. Kira-kira 1/2000 dari massa atom itu adalah elektron. Dan bahkan itu juga sangat sulit untuk mendeskripsikan mereka sebagai partikel karena kita nggak bisa tahu di mana dan seberapa cepat sih mereka sebenarnya bergerak gitu loh. Mereka cuma punya fungsi probabilitas tadi. Sebagian besar atom ini ada di dalam nukleus. Dan ini yang menarik. Kalau kamu lihat atom yang rata-rata, kalau kita bilang lah misalnya ini atom saya nih. Misalnya saya punya 2 atom yang terikat satu sama lain. Terus saya bilang, seberapa banyak sih benda ini sebenarnya? Waktu saya bilang benda, itu konsep yang sangat abstrak sebenarnya karena kita bicara soal nukleus ini gitu, karena nukleus itu adalah di mana semua massa berada. Ternyata ini sebenarnya bagian yang sangat kecil dari volume atom. Volume atom itu sendiri ya itu susah banget untuk dihitung karena elektron bisa ada di mana aja. Tapi kalau kita lihat volume sebagai di mana kita kira-kira bisa menemukan elektron atau tempat kita bisa seenggaknya kita punya kesempatan 90% lah untuk menemukan elektron itu, maka nukleusnya dalam banyak kasus kalau saya sih mikirnya sekitar 1/10.000 dari volume atom itu. Jadi kalau kita pikir lagi, waktu kita melihat sesuatu, kalau kita misalnya ngelihat tangan kita atau ngelihat dinding misalnya atau lihat komputer, maka 99,99% itu sebenarnya free space, nggak ada apa-apa, ruang kosong gitu. Kalau kita punya partikel dengan ukuran sangat kecil,
Ya sementara kita pakai istilah partikel lah ya. Kebanyakan dari mereka akan menembus benda. Dan nah ini kita kan mulai mempertanyakan dong soal realita yang kita tahu. Apa sih yang ada di sana kalau ini kan fakta ya, udah bukan teori lagi ya. Jadi apa sih yang ada di sana kalau misalnya kita potong segalanya ini sampai ke level atom? Semua ruangan yang ada di sini, space yang ada di sini itu sebenarnya cuman ruang kosong. Kamu bisa sebenarnya menembus semua benda yang ada kalau kamu potong diri sendiri sampai segede atom. Image atom helium ini nih, atom helium ini katanya yang di sini ini 1 femtometer. Ini skala dari nukleusnya atom helium, ya kan? 1 femtometer ini 1 angstrom kan ya. Ini sama dengan 100.000 femtometer. Supaya ngerti skalanya, ya kira-kira 1 angstrom itu 1 kali dari 10 pangkat 10 meter. Jadi atom ini kira-kira pada skala 1 femtometer ini di kasus helium ini nukleusnya lebih kecil lagi, kira-kira 1/100.000. Jadi kalau kalian punya misalnya punya helium cair yang ya harus beku dulu sebelum kamu bisa mendapatkannya. Kalau kamu lihat itu sebagian besar yang kita lihat ya kosong. Kalau kamu lihat jeruji besi sebagian besar mayoritas dari isinya itu benar-benar cuman free space, ruang kosong aja. Kita nggak bicara tentang mungkin ada ruang kosong dalam nukleus yang bisa kita bahas nanti ya. Tapi buat saya itu keren banget kalau emang ternyata kebanyakan benda yang kita lihat itu sebenarnya bentuknya nggak benar-benar solid gitu. Kebanyakan cuman ruang kosong. Tapi kelihatannya aja gitu kan solid, itu cuman karena refleksi cahaya aja atau gaya yang menolak kita. Tapi sebenarnya nggak bener-bener ada sesuatu yang bisa kita sentuh di situ. Kebanyakan tuh bener-bener cuman ruang kosong aja. Ya kayaknya saya udah dari tadi ngomong kata ruang kosong dari tadi ya. Nah jadi penjelasan lebih lanjutnya kita lanjutkan di video berikutnya aja. Bye bye.